Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas matematika. Sebelum video pembelajaran ini dimulai, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu tetap jaga jarak. Jangan lupa untuk menggunakan masker. Dan jangan lupa untuk selalu tetap cuci tangan ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, like dan bagikan serta subscribe video pembelajaran ini. Kali ini kita masih membahas persamaan garis lurus, namun di dalam video ini kita akan membahas bagaimana menentukan persamaan garis. Ayo ingat kembali. Nah, coba kalian ingat kembali mengenai bagaimana cara menggambar sebuah persamaan pada bidang kartesius. Misalkan Ibu memiliki Y sama dengan 2X. Ibu mengambil beberapa nilai X sehingga memperoleh titik-titik seperti ini. Nah, selanjutnya dari titik-titik ini, Ibu hubungkan sebuah garis. Nah, perhatikan. Jika bentuknya Y sama dengan 2X, dia memiliki atau melalui 0,0 atau melalui pangkal koordinat, ya. Nah, bentuk Y sama dengan 2X ini memiliki bentuk umum Y sama dengan MX. Ingat kembali ya bentuk umum pada persamaan garis lurus. Sementara itu, jika Ibu ingin menggambar sebuah garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 6, lalu Ibu ambil beberapa nilai X sehingga menghasilkan nilai Y, diperoleh titik-titik seperti ini. Nah, dari titik-titik ini Ibu hubungkan sebuah garis. Nah, coba perhatikan, jika bentuknya Y sama dengan negatif 3X ditambah 6, itu tidak melewati titik pangkal ya. Sehingga, jika berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, ini merupakan bentuk umum persamaan garis lurus, itu tidak melewati titik pangkal atau titik 0,0. Jika Ibu memiliki garis H, lalu ada di garis H itu sebuah titik 3,4. Nah, coba ada pertanyaan seperti ini. Garis H melalui titik pangkal koordinat dan titik 3,4. Tentukan persamaan garis H. Tadi dari ilustrasi sebelumnya, jika dia melewati 0,0, artinya bentuk umumnya itu Y sama dengan MX. Sehingga kita hanya menentukan nilai gradiennya saja, yaitu M-nya ya. Diperoleh MH sama dengan, ingat kembali tentang definisi gradien, perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Nah, coba perhatikan, perubahan nilai Y dari titik pangkal ke titik tersebut adalah sebanyak 4 satuan ke atas. Karena ke atas, dia bernilai positif. Sementara untuk perubahan nilai X-nya, perhatikan ya, 3 satuan ke kanan. Karena ke kanan, dia bernilai positif. Sehingga diperoleh perubahan nilai Y-nya 4 dan perubahan nilai X-nya 3. Karena sudah diperoleh nilai gradiennya yaitu 4/3, sehingga persamaan garis H adalah Y sama dengan 4/3X. Selanjutnya, jika Ibu memiliki garis F yang tidak melalui 0,0, bagaimana ya dengan menentukan persamaan dari garis tersebut? Nah, karena dia tidak melewati 0,0, sehingga bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti kita membutuhkan gradien dari garis F. Gradien garis F adalah perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Perubahan nilai Y pada garis F, coba perhatikan titik 4,0 dan titik 0,3 pada garis F. Perubahan nilai Y-nya sejauh 3 satuan ke atas. Dan perubahan nilai Y-nya sejauh 4 satuan ke kiri, atau kita sebut dengan negatif 4. Hingga diperoleh perubahan nilai Y-nya 3, dan perubahan nilai X-nya negatif 4. Kenapa negatif? Karena dia bergerak atau berubahnya itu ke kiri, ya, sejauh 4 satuan. Nah, jadi gradien dari garis F adalah negatif 3/4, ya.
Nah, karena kita setelah memperoleh gradien dari garis F, kita tulis dulu dalam persamaannya. Y sama dengan negatif 3/4X ditambah C. Selanjutnya, bagaimana dengan nilai C? Ambil titik 4,0. Titik 4,0 ini yang ada pada garis F. Berarti kita ganti nilai X-nya dengan 4 dan nilai Y-nya dengan 0. Selanjutnya, nah kita tulis pada persamaan. 0 sama dengan negatif 3/4 dikali 4 ditambah C. 4 dengan 4 kita coret. Selanjutnya diperoleh 0 sama dengan negatif 3 ditambah C. Diperoleh C sama dengan 3. Jadi persamaan garis F adalah Y sama dengan negatif 3/4X ditambah 3. Coba perhatikan nilai C di sini. Nah, nilai C di sini sama dengan nilai Y pada titik potong dengan sumbu Y, ya. 0,3 ya, nilai Y itu 3 dan nilai C di sini juga 3. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa persamaan garis Y sama dengan MX memiliki gradien M dan melalui titik pangkal 0,0. Selanjutnya, persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C yang bergradien M melalui 0, C dan titik 0, C merupakan titik potong garis dengan sumbu Y. Ingat ya. Selanjutnya, dalam menentukan persamaan garis terdapat dua bentuk. Yang pertama, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dengan bergradien M. Coba perhatikan pada gambar berikut. Memiliki titik P, X, Y, dan terdapat titik A, X1, Y1. Dari titik A ke P ditarik sebuah garis. Nah, pada garis AP diperoleh perubahan nilai X-nya, yaitu X dikurangi X1. Selanjutnya, perubahan nilai Y pada garis AP itu, Y dikurangi Y1. Ingat kembali, gradien itu merupakan perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Perubahan nilai Y-nya itu Y dikurangi Y1 per perubahan nilai X-nya itu X dikurangi X1. Nah, kita kalikan dengan X dikurangi X1, sehingga diperoleh Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Jadi, jika ada persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ingat ya. Selanjutnya, untuk lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 1, negatif 2 dan bergradien 3. Melalui satu titik dan memiliki gradien 3, sesuai dengan rumus yang kita punya ya. Nah, di sini X1-nya adalah negatif 1 dan Y1-nya adalah negatif 2, sementara itu gradiennya adalah 3. Kita ganti X1, Y1, dan M sesuai pada soal. Nah, seperti ini. Lalu diperoleh Y ditambah 2 sama dengan 3 dikali X ditambah 1. Kalau ada bentuk seperti ini, 3 dikali X ditambah 1, berarti kita kalikan 3 ke masing-masing yang ada dalam kurung. Diperoleh Y ditambah 2 sama dengan 3X ditambah 3. Selanjutnya, kita kurangkan kedua ruas dengan 2. Diperoleh Y sama dengan 3X ditambah 1. Nah, jadi persamaan garisnya itu Y sama dengan 3X ditambah 1. Tapi, jika di pilihan ganda pada soalnya ternyata tidak ada bentuk seperti ini, kita bisa mengubah bentuk ini menjadi negatif 3X ditambah Y sama dengan 1. Bagaimana? Mudah ya? Bentuk yang kedua, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Artinya, persamaan garis tersebut melalui dua buah titik. Kita tulis dulu persamaan yang kita peroleh. Nah, ingat kembali pada pertemuan sebelumnya bahwa M itu adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, sehingga kita ganti M-nya. Nah, dari persamaan ini kita tulis dulu dalam bentuk pecahan ya. Nah, selanjutnya kita bagi ke dua ruas dengan Y2 dikurangi 1 supaya kita bisa mengelompokkan mana yang Y, mana yang X-nya. Oke? Selanjutnya, nah di sini ada yang sama ya, Y2 dikurangi Y1. Penyebutnya juga ada Y2 dikurangi 1. Kita bisa coret, sehingga diperoleh Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi, jika ada persamaan garis yang melalui dua titik sembarang X1, Y1 dan X2, Y2, persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1.
Ingat ya rumusnya. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, negatif 2,3 dan B, 4, negatif 1. Penyelesaiannya pada A, negatif 2,3 diperoleh X1-nya itu negatif 2 dan Y1-nya itu 3. Dan pada B, 4, negatif 1 diperoleh X2-nya itu 4 dan Y2-nya itu negatif 1. Kita tulis dulu rumusnya dan kita ganti Y1, X1, Y2, X2 dengan yang diketahui pada soal. Diperoleh seperti ini. Dan kita sederhanakan diperoleh seperti ini ya. Y dikurangi 3, negatif 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 4. X dikurangi negatif 2 menjadi X ditambah 2. 4 dikurangi negatif 2 berarti jadi 4 ditambah 2 hasilnya 6. Nah ingat, jika sudah berbentuk seperti ini, ingat ya, jika sudah berbentuk seperti ini, kita kalikan silang. Ingat, kalikan silang. Sehingga diperoleh 6 dikali Y dikurangi 3 sama dengan negatif 4 dikali X ditambah 2. Ya, ingat, kalikan silang diperoleh seperti ini. Oke, nah selanjutnya 6 dikalikan dengan yang ada dalam kurung. Negatif 4 juga dikalikan dengan yang ada dalam kurung. Diperoleh 6Y dikurangi 18 sama dengan negatif 4X dikurangi 8. Nah, kita sederhanakan, kita kelompokkan yang memiliki variabel dan yang hanya bilangan konstan saja, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi, persamaan garisnya adalah 4X ditambah 6Y sama dengan 10. Coba, jika kalian masih belum paham mengenai ini, bisa tanyakan kepada ibu atau perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Nah, coba pada gambar garis K sejajar dengan garis H. Garis H memiliki persamaan 5X dikurangi 2Y sama dengan 2. Tentukan persamaan garis K. Ingat, jika ada persamaan berbentuk seperti ini, maka gradien dari garis H adalah negatif A per B. Ingat kembali pada pertemuan sebelumnya, A-nya itu 5 dan B-nya itu negatif 2, sehingga diperoleh gradien dari garis H adalah 5 per 2. Lalu, harus ingat kembali, garis yang sejajar memiliki gradien yang sama, artinya M1 sama dengan M2. Dengan kata lain, gradien dari garis K adalah sama dengan gradien dari garis H. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jika mau menentukan persamaan garis K diperoleh karena K melalui A, titik A yaitu negatif 1,3 dan bergradien 5 per 2. Diperoleh, kita ganti X1-nya dengan negatif 1, Y1-nya dengan 3, dan M-nya itu dengan 5 per 2. Nah, seperti ini. 5 per 2 kita kalikan dengan masing-masing yang ada dalam kurung ya. Sehingga diperoleh 5 per 2X ditambah 5 per 2. Supaya mudah kita bekerja dalam bilangan bulat, maka dari itu kita kalikan kedua ruas dengan 2. 2 dikali Y, 2Y, negatif 3 dikali 2, negatif 6, 5 per 2X dikali 2, 5X, 5 per 2 dikali 2, 5. Lalu kita kelompokkan yang memiliki variabel dan yang hanya bilangan konstan saja, sehingga diperoleh persamaan garis K adalah negatif 5X ditambah 2Y sama dengan 11. Selanjutnya, pada gambar selanjutnya, garis F tegak lurus dengan garis G yang memiliki persamaan 3X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis F. Seperti pada contoh sebelumnya, gradien dari garis G adalah negatif A per B. A-nya itu 3 dan B-nya itu 2. Sehingga diperoleh gradien garis G adalah negatif 3 per 2. Selain itu, kita harus mengingat garis yang saling tegak lurus memiliki gradien M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Karena garis F tegak lurus dengan garis G, maka gradiennya MG dikali MF sama dengan negatif 1. MG-nya itu negatif 3 per 2 dikali MF sama dengan negatif 1. Berapa ya yang dikali negatif 3 per 2? Hasilnya harus negatif 1, maka diperoleh gradien dari garis F adalah 2 per 3. Karena garis F melalui A yaitu 1,2 dan bergradien 2 per 3, maka kita peroleh Y dikurangi 2, 2-nya itu merupakan Y1 ya, sama dengan 2 per 3, 2 per 3-nya itu M, dikali X dikurangi X1-nya itu 1, dikurangi 1. Kita kalikan yang masing-masing dalam kurung dengan 2 per 3. Selanjutnya, supaya lebih mudah, kita kalikan kedua ruas dengan 3. 3 kali Y, hasilnya 3Y, negatif 2 kali 3, hasilnya negatif 6. 2 per 3X dikali 3, hasilnya 2X, negatif 2 per 3 dikali 3, hasilnya negatif 2. Seperti biasa, kita kelompokkan yang memiliki variabel dan bilangan konstan saja, sehingga diperoleh persamaan garis K adalah negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 4.
Nah, bagaimana dengan video pembelajaran ini? Kalian pasti bisa. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan kepada ibu melalui Google Classroom ataupun bisa mengulang video pembelajaran ini terus-menerus. Dan tidak lupa, ibu akan memberikan tugas spesial untuk kalian. Jangan lupa untuk mengumpulkan jawabannya di Google Classroom ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV, silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.